perkenalkan, nama ibu dan saya Salsabila. Bisa kalian panggil ibu Ila. Nah, mungkin selanjutnya bisa dari kalian lagi. Coba Perkenalkan, saya sebagai Hari, bisa dipanggil Umi. Hai Umi. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, bisa dipanggil Zahir. Perkenalkan, nama saya Masih Talita Atisari, bisa dipanggil Vita. Halo Tika. Perkenalkan, nama saya Bisa Talita, bisa dipanggil Vita. Oke, kita sudah saling mengenal ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, harapannya kita berdoa dulu untuk kegiatan masing-masing kita dulu. Mungkin ada yang tahu apa alasan ibu panggil kalian ke sini? Oke, betul ya. Jadi di sini ibu panggil kalian untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Pernah. Oke, jadi sudah tahu ya bagaimana. Oke, nah jadi di bimbingan ini ibu akan membawa topik yaitu bijak menggunakan sosial media. Nah, oke, mungkin siapa yang setiap hari menggunakan sosial media? Oke, ya mungkin sudah cocok dengan topik kita ya tentang media sosial. Nah, mungkin di sini kita bisa latihan fokus dulu ya. Nah, jadi instruksinya yaitu tepuk pagi, siang, sore, malam. Sudah tahu? Oke, kita mulai ya. Tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Nah, oke, mungkin sudah fokus ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menunjukkan logo dan kalian akan tebak ini aplikasi apa, oke? Nah, baik. Kalau ini aplikasi apa? TikTok. Nah, betul. Kalau ini WhatsApp. Yang ini Facebook. Ini Instagram. Berarti ini kalian menggunakan sehari-hari ya? Oke. Nah, oke, bagus. Sekarang mungkin pertama-tama ada yang bisa menjelaskan apa itu media sosial? Oke, coba. Menurut saya media sosial adalah bahan digital yang memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi negatif dan positif. Dan media sosial juga bisa mempengaruhi kita atau bisa memberikan kita dampak positif. Ada yang lain? Menurut saya, sosial media itu seperti banyak kalau tidak ada baiknya, banyak berita hoax, berita-berita yang belum bisa kita tahu seperti logam ke atas atau yang lainnya, seperti pembunuhan atau pelecehan dan sebagainya. Baik, ini ibu akan menambahkan sedikit. Jadi media sosial itu dimana kita dapat berinteraksi dengan seseorang ya, dan juga dapat berbagi informasi, foto, video dan konten lainnya kan. Nah, oke, nah di sini ibu ingin menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian yang kalian rasakan, apakah kesal, marah atau sedih saat melihat sesuatu atau yang kalian alami di media sosial. Mungkin ada yang bisa? Saya biasa merasa kesal jika saya melihat ada beberapa konten seperti pembunuhan atau mungkin kekerasan. Itu saya kesal karena itu seharusnya tidak boleh diposting di media sosial atau tidak boleh disebarluaskan. Itu kan dinormalisasikan. Ada yang lain? Oke, baik. Nah, jadi disinilah pentingnya kita untuk mengelola emosi ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengelola emosi dan juga bijak dalam menggunakan sosial
baik. Jadi di sini Ibu punya poster. Nah, di mana terdapat beberapa poin yang harus kita tahu sebagai pengguna media yang bijak. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus gunakan sosial media untuk hal yang positif, yaitu membagikan informasi yang bermanfaat saja, dukung teman dengan komentar yang baik, dan juga mengikuti akun yang inspiratif kan, yang dapat membantu kita jadi lebih baik seperti itu. Nah, yang ini selanjutnya itu hindari hal negatif di dunia maya, itu jangan menyebarkan hoax dan stop cyberbullying atau hate speech atau komen yang negatif, komen yang menyakitkan. Ya betul. Dan juga kita harus berhati-hati dalam mengunggah yang siapa tahu itu yang tidak pantas kan. Dan juga ingat 3S sebelum posting, yaitu saring sebelum sharing. Nah, apakah ini pantas untuk diposting, apakah ini bagus untuk diposting, seperti itu. Dan juga yang keempat yaitu jaga privasi. Nah, kita tidak boleh membagikan semua hal yang ada di sosial media. Ya, betul. Dan juga yang terakhir yaitu sosmed itu cermin karakter. Nah, gunakan media sosial untuk kebaikan, inspirasi dan semangat belajar. Nah, betul sekali. Nah, oke. Nah, betul. Jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Mungkin di antara kita, semoga nanti di antara kita tidak ada yang menjadi pelaku penyalahgunaan media ya. Dan apabila ada yang pernah menjadi korban penyalahgunaan media, guru BK siap membantu untuk memberikan solusi atau penyelesaian masalah ya. Silahkan datang ke ruang BK untuk bercerita seperti itu. Nah, oke, selanjutnya coba dengarkan sedikit cerita ya. Ibu akan menceritakan sesuatu dan di sini Ibu ingin melihat bagaimana respon kalian. Nah, oke, jadi kita sebut saja Rina memposting foto temannya yang sedang tidur di kelas dengan menuliskannya Pak tidur terus, pantas nilainya jelek gitu. Dan dia menguploadnya di sosial media sehingga membuat temannya marah dan malu. Nah, Ibu ingin tahu apa pendapat kalian tentang sikap yang dilakukan Rina tersebut. Ada yang bisa menjawab? Nah, oke. Ya, sikap Rina yang begitu dominan. Memang sikap Rina seharusnya Rina bersikap bagaimana? Apakah dia ya itu sangat salah ya, karena itu dampak mendapatkan dampak negatif dari korban ya. Bahkan itu dia dapat malu bertemu temannya yang lihat begitu kan, sudah terserah dia. Iya, dan bisa saja itu dia dibully kan. Ya, betul. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab apa dampak negatif yang dilakukan Rina tersebut. Jika kalian menjadi temannya, apa yang akan kalian lakukan? Melakukan dan menasihati kalau begitu baik. Oke, masih ada? Oke, nah untuk itu Ibu ingatkan sekali lagi untuk bijak menggunakan sosial media ya. Nah, selanjutnya di sini ayo kita buat 3 komitmen untuk menjadi pribadi yang bijak menggunakan sosial media. Jadi di sini Ibu akan memberikan KPD kepada kalian dan silakan untuk dijawab sekarang juga ya.
Satu pengalaman emosional saat bermain media sosial, senang, marah, kecewa, dan lain-lain. Pengalaman saya adalah saya sering merasakan kesal kepada seseorang atau suatu individu yang memposting video atau foto yang tidak seharusnya diposting, karena itu dapat memberikan dampak negatif kepada seseorang yang melihatnya. Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya langsung melaporkan video tersebut dan merawatinya agar video tersebut tidak dinormalisasikan lagi dan tidak lewat di beranda saya lagi. Setelah belajar ini, apa seharusnya kamu lakukan jika mengalami hal serupa? Yang saya lakukan adalah menjaga emosi saya dulu dan tidak menormalisasikan video tersebut dan bijak dalam bermedia sosial. Buat 3 komitmen pribadi untuk bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyebarkan video, foto, chat yang melanggar privasi. 2, tidak melakukan bully, cyberbully yang di media sosial. 3, posting foto, video yang bermanfaat dan memberikan edukasi kepada yang menonton.
tidak membuli atau mengetahui orang di sosial media. Ikuti akun sosial media yang bermanfaat dan positif. Nah, oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, semoga komitmen kalian ini bisa kalian terapkan ya. Nah, oke, di sini selanjutnya mungkin Ibu akan menyampaikan sedikit saja. Saya rasa ini penting ya untuk dimana kita juga harus membatasi waktu kita menggunakan sosial media sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang lain, tidak mengganggu aktivitas yang lain. Nah, jadi kita juga harus mengatur waktu penggunaan media sosial yang dimana sehingga kita tetap produktif, oke? Jadi ingat, kita harus membatasi media sosial itu ya. Nah, oke. Mungkin dari bimbingan ini kalian mendapatkan beberapa sedikit informasi ya. Nah, oke. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti bimbingan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.